itu terpancar dari wajahnya ya, senyum ya, itu nggak apa-apa, biasa saja. Terpancar dari wajahnya, senyumnya gitu ya. Padahal dengan segudang aktivitas yang banyak gitu ya, tapi tetap semangat gitu ya. Jiwa pendidiknya itu muncul sendiri begitu ya. Tapi tidak karena pengaruh hujan ya. Seperti saya terinspirasi Bu Marno itu identik dengan hujan gitu ya. Jadi saya masing-masing CGP itu mengenal dengan keunikannya masing-masing, seperti kita mengenal murid kita dengan keunikannya masing-masing ya. Baik, nah ini pendampingan individu kita yang ketiga ya Bu Marnia, tentang implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, fokus pendampingan kita hari ini adalah tentang refleksi hasil survei feedback 360 pelajar, juga tentang penilaian sendiri, kompetensi ibu sebagai ibu kita. Yang kedua nanti kita mendiskusikan rencana menerapkan PSD ya, dalam sosial emosional dengan berdasarkan modul 2 dari 3. Kemudian juga nanti kita akan membahas tentang diskusi hasil laporan kerja yang kedua kemarin, yaitu tentang keterlaksanaan dari tahapan belajar gitu ya. Nah, nanti tetap akan kita lakukan namanya revisi gitu ya. Baik. Nah, untuk kegiatan awal nih seperti biasa, apa kegiatan atau proses apa yang sudah ibu lakukan 1 bulan terakhir ini itu, dan rencana tindak lanjut terkait dari pendampingan yang kemarin, juga capaian yang ibu dapatkan setelah mempelajari mandiri secara daring. Kepada satu poin, yaitu beriman bahwa ada juga bagian perubahan yang tentang kreativitas guru, maksudnya dalam inovatif ya, kalau di kita istilahnya itu dia bersepakat keinovatifan supaya seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan adalah dengan kegiatan memberikan pelatihan. Untuk PSE juga Bu sudah ada, memang sangat didukung oleh kepala sekolah, yaitu mengadakan seminar ya, seminar, dan kepala sekolah juga sangat mendukung dengan baik daring maupun untuk PSE. Jadi saya juga menggunakan sama luar biasa ya ibu mengatakan tadi dengan sudah dilakukan untuk 1 bulan terakhir ini adalah pelatihan ya, seminar. Nah itu dilakukan untuk bukan sejawat ya, capaian. Nah, bagaimana capaian yang ibu dapatkan terhadap murid sekolah? Capaian terhadap murid itu kalau untuk terkait PSP-nya itu sebenarnya saya hanya mereka ingin lebih mampu memanage diri dan juga menjadi relasi positif dengan orang lain. Jadi setiap pembelajaran kalau saya lakukan adalah mereka harus kembali kepada kita sebagai makhluk sosial yang menghormati orang lain dan membutuhkan orang lain, sehingga dengan begitu saya berharap relasi positif itu akan terjadi di antara mereka. Karena itu adalah fondasi awal. Kalau kami orang itu ya itu kami itu makhluk sosial gitu, manusia itu makhluk sosial gitu, adalah makhluk sosial. Jadi hormati sesama, jaga hubungan baik sesama. Berarti kalau dalam prosesnya ibu menekankan agar muridnya menghormati orang lain gitu ya, dalam sebuah tindakan gitu ya. Dan itu luar biasa ibu sudah membagi gitu ya capaiannya atau proses yang ibu lakukan untuk sejawatnya dalam bentuk seperti ini, muridnya dalam bentuk seperti ini ya. Baik, itu sudah tambahan kembali yang ibu lakukan setelah
PI 2 kemarin sudah Ibu menceritakan tentang tahapan bagja yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian ini sudah ada Ibu buat lagi pelatihan, seminar, kemudian lebih menekankan kepada karakter muridnya gitu ya, untuk menghormati orang lain. Baik. Nah, sekarang kita ke bagian inti nih ya. Ibu sudah menginput survei umpan balik survei 360 derajat di LMS gitu ya. Baik. Nah, berdasarkan dari yang sudah Ibu input tersebut gitu ya, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan terhadap kompetensi Ibu menurut responden dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan murid sendiri. Nah, kalau saya membaca dari hasil murid itu, saya tunggu saya baru ingat ini. Kalau yang kurang baik itu adalah ini, melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Itu dari semua responden memang itu yang berlaku. Cuma satu saja. Ya, kemudian di sini Bu, yang di pertama ini, yang kepala sekolah. Ini Bu, menunjukkan praktik pengembangan diri yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi. Nah, jadi ini kalau teman-teman sudah ke kepala sekolah itu belum Bu, mungkin kepala sekolah kan agak sulit dijumpai, jadi kan agak. Kemudian kan kalau di kelas kan ada teman apa gitu kan, kita lebih enak, lebih relate gitu. Tapi kalau teman kepala sekolah disitulah kurangnya. Jadi mungkin seharusnya saya lebih lebih intens Pak, yuk ke kelas, lihat bagaimana praktik pengembangan diri saya gitu. Nah, itu di situ. Tapi yang paling itu dari kepala sekolah dan juga dari saya itu memang itu saya Bu. Tapi yang paling besar kalau dari keseluruhannya memang yang orang tua dulu, menjalin kemitraan dengan orang tua. Baik, berarti dua yang perlu Ibu lakukan peningkatan begitu ya, melibatkan orang tua, kemudian kesadaran diri ya. Gitu. Kalau dari guru itu sudah ada komunikasi yang baik gitu ya, cuma hanya dengan kepala sekolah yang belum terjalin dengan baik. Baik, begitu Ibu. Nah, apa rencana ke depan yang Ibu mau lakukan mengenai kompetensi yang harus Ibu miliki nih sebagai guru penggerak? Mengajak yang dari kepala sekolah ya Pak. Sebenarnya beliau sih orang yang sangat welcome sama transformasi ini gitu. Tetapi mungkin karena kita karena dia pimpinan mungkin ya agak gimana gitu ketika mengajari sekolah dia sih Bu, kalau ada apa-apa bilangnya sama saya juga harus tahu gitu ya. Kedepannya saya mungkin akan mengajak beliau gitu, Pak, ini adalah mungkin nanti ketika supervisi pun saya akan mengatakan Pak seperti ini seperti sharing lah gitu, sehingga dia pun akan lebih terupgrade gitu istilahnya Bu, secara ilmu pengetahuan gitu kan, dengan mungkin yang dapat saya dari CPP ini Bu. Nah, itu untuk praktik pengembangan diri sih. Baik, nah itu rencana Ibu ke depan lebih sering-sering mengajak kepala sekolah begitu ya, terlibat dalam setiap aktivitas yang Ibu lakukan atau praktik baik yang Ibu lakukan di sekolah ini. Baik, nah Ibu. Kemudian sebenarnya saya mau menanyakan kembali siapa saja yang terlibat, dan itu sudah Ibu katakan begitu ya, kepala sekolah begitu. Mungkin ada pihak lain yang mau Ibu libatkan untuk meningkatkan potensi Ibu? Ya, jelas ada Bu. Itu yaitu rekan sejawat ya Bu ya, terutama yang wakil kesiswaan yang memang berhubungan langsung dengan siswa. Kemudian teman-teman yang yang pertama yang satu rumput dengan saya terlebih dahulu, itu fokus utama saya itu di PS kan, dan mereka memang harus terlibat gitu. Nanti kemudian baru saya melebarkan kepada seluruh masyarakat sekolah. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi, apa Ibu tidak ada keinginan untuk membuat tahapan bagja gitu supaya paham perubahan-perubahan? Ya, ada sih keinginan Bu. Mungkin nanti kedepannya setiap kegiatan goal saya itu saya akan menggunakan tahapan bagja sebagai formulanya gitu. Jadi sintaksnya itu lebih terarah. Baik, nah kalau begitu, kalau nanti sudah Ibu membuat tahapan bagja, nanti tolong Ibu lihat apakah tahapan bagjanya itu
memperoleh hasil yang sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan, gitu ya. Jadi nanti silahkan Ibu buat itu tahapan bagjanya, kemudian kaitkan dengan visi guru penggerak yang sudah Ibu peroleh gitu materinya tentang apa saja, gitu ya. Baik. Nah, kemudian setiap dalam proses memang belum tertulis ya, Ibu sudah melakukannya secara praktik, gitu ya. Nah, setiap dalam proses itu tentu ada tantangan, gitu. Tantangannya itu apa gitu ketika tahapan bagja Ibu itu Ibu lakukan? Tantangan terbesar itu mungkin waktu. Kemudian tantangan lainnya adalah apa namanya ya, omongan gitu. Kadang banyak omongan itu yang bukan omongan yang membuat kita menjadi berhitung istilahnya. Jadi seperti ini, jadi kan ada orang yang ketika mungkin lihat saya terlalu loyal sama orang gitu kan, udah kok ini kali sih apa jangan baik-baik kali lah gini itu dia aja seperti ini. Nah, kadang hal-hal seperti itu kadang menggoncang iman. Tapi kemarin di Astagfirullahaladzim gitu kan, banyak sih yang seperti udah apa terlalu orang terlalu bergantung nanti sama kamu atau apa gitu. Tapi kan saya tetap pada prinsip ingin menolong orang gitu kan, ingin memberi manfaat. Tapi memang kadang ada orang yang memang terlalu memanfaatkan itu sih. Jadi kan nanti dilihat sama yang lain. Jadi dia terkesan cuma nggak usah bantu ya. Itu yang tantangan apalagi kalau itu berangkat dari keluarga terdekat. Oh, begitu ya. Kadang mungkin waktu saya mungkin jadi tersita gitu ya, mungkin kan, jadi sehingga dilihat ini kok udah di luar terlalu berlebihan gitu ketika membantu. Nah, mungkin makanya ada statement seperti itu, kita kan jangan terlalu banyak orang. Ibu bagaimana tanggapan kan maksud saya? Iya. Dan bagaimana Ibu menyikapi? Nah, kemudian apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan kerja ketika saya memberikan informasi baru sehingga bisa mencapai visi yang telah sudah rumuskan berkali-kali gitu. Dan ternyata saya akan tidak membuat saya masih dia mampu gitu ya. Saya mampu. Jadi ketika saya merasa mampu, saya stop pindah ilmu yang lain gitu. Jadi nggak di situ aja, nggak siapa saja. Karena saya hanya melihat orang yang saya kembangkan ini, oh dia sudah mampu berkembang, kenapa tidak mau berkembang? Mungkin motivasi berkembang ya saya di situ sudah sama diri saya. Jadi saya fokus kepada oh di sini kamu enggak, di sini lagi. Fokus pengembangan kamu harus sudah pindah ke kolaborasi kan? Ketika dia mengeluhkan, saya belum bisa, no, kamu sudah bisa melibatkan orang-orang, saya nggak mau bantu lagi di fokus itu dapat tercapai, ya. Jadi dapat saya ambil saya bahwa kalau sudah menganalisis siapa saja yang dapat jangan berharap dalam untuk dilakukan kembali istilahnya. Nah, jadi seperti ini, saya sering sama ketika Pak ini, misalnya ada juga sih saya upload Google, dan itu sudah berkali-kali Bu ketika saya itu, jadi kan maka saya bilang sekarang belajar grafis guru, nah itu sudah ada tahapan bacanya. Bukan kita belajar itu sebenarnya orang apa namanya di sini sudah jelas kita belajar itu sudah itu ketika 2 kali saya bahwa saya juga ketika itu kan bisa harus profesional, jadi supaya pas itu dan saya bukan hanya mengatakan pada kawan-kawan saya dan itu ada saya buat tahapan bagian karena itu kan ada tahapannya perkembangan komunitas mengangkut banyak orang. Pak Ibu bagaimana tanggapan maksud saya bagaimana Ibu menyikapi tentang omongan yang Ibu tapi kalau untuk yang pribadi yang belum ini ketika saya memberi PR buat Ibu ya masih baru mudah-mudahan nanti baru laksanakan sudah perubahan diri sendiri gitu ya. Dan ternyata baik. artinya adalah ketika kita bisa menemukan hal yang sebenarnya enggak kita pikirkan. Kita tidak pernah pikirkan hal itu karena mungkin ketika kita berbicara dengan diri sendiri ada hal-hal yang memang tidak tergali, tapi ketika ada proses pendampingan ada hal-hal yang tidak terpikir tapi keluar, ide-ide baru itu keluar, dan itu bisa menjadi satu modal saya untuk mengembangkan potensi diri saya. Baik, nah ini tercermin dari yang sudah Ibu katakan tadi,
perubahan diri saya nggak buat Bu dalam bentuk tahapan baca, tapi praktiknya sudah saya buat gitu ya. Berarti sebenarnya kita itu hidup itu harus terstruktur ya. Kita punya ini gitu. Nah kita itu pun harus dituliskan gitu ya. Jadi kita tahu langkah-langkah yang mau kita ambil gitu ya Bu ya. Baik. Nah apa yang sudah baik nih dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini supaya ada rencana tidak lanjutnya untuk pendampingan selanjutnya begitu? Yang sudah baik, mungkin ini udah agak kondisi kan, karena anak-anak baru pulang ya tidur semua kan, biasa kan ini ya Bu riuh biasa kan, ini mungkin anak tidur semua nih Mas, ini kan baru sampai kan dari Padang. Yang sudah baik, agak suasana hari ini agak tenang, tapi alangkah baiknya kalau prasarana lagi kapan saya pun tapi itu nggak tahu lah ya apakah bisa tercapai apa tidak dengan kondisi prasarana yang lebih tenang, mungkin ya lebih tenang. Ini bukannya tidak tenang, tapi ya alangkah baiknya kalau sudah lebih tenang gitu. Berarti untuk pendampingan ini kalau dari segi tempat Ibu cuma ininya Sapras gitu ya. Nah kalau dari proses kita melakukan ini diskusi sharing ini gitu, apa yang sudah baik menurut Ibu begitu? Yang sudah baik tahapan mulai dari ketika kita awal diskusi ini, bagaimana saya menemukan masalah, kemudian bagaimana saya menemukan jawaban atas masalah itu, bagaimana saya menemukan bagaimana saya merefleksikan kegiatan 1 bulan belakangan ini, semuanya sudah baik. Berarti menemukan masalah, kemudian menemukan jawabannya sendiri gitu ya, kemudian mengingat-ingat kembali praktik baik apa yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan terakhir ini ya. Baik, nah luar biasa ini Ibu sudah senang saya ya dapat ilmu baru lagi. Jadi secara runtutannya saya masih ingat apa yang Ibu katakan begitu ya. Di PI 1 Ibu cerita tentang lintas instansi begitu. Nah di PI 2 Ibu menceritakan tentang komunitas praktisi desain grafis gitu ya. Nah di PI 3 ini Ibu mempunyai praktik baik lagi, mau membuka kotak pesan gitu ya untuk diri sendiri dan untuk orang lain begitu ya. Baik, nah saya penasaran ingin menunggu untuk di PI 4 ini Ibu mau cerita apa lagi gitu ya, praktik baik apa lagi yang mau Ibu ceritakan sama saya begitu ya. Itu luar biasa begitu ya. Oke Ibu, terima kasih ini sudah untuk PI 3 ini. Jangan lupa nanti untuk di PI 4 ada hal-hal yang perlu Ibu persiapkan, yaitu RPP yang berdiferensiasi begitu ya. Nanti silahkan Ibu kirim ke saya dulu, kemudian nanti saya revisi. Kalau sudah sesuai tinggal praktik, nanti kita berjumpa di PI 4 gitu ya. Ibu kita melakukan supervisi akademik di dalam kelas begitu ya, bagaimana proses yang Ibu lakukan, dan tetap ada coaching yang terjadi begitu ya. Baik, nah kita nanti sepakat ini batas waktunya berapa lama ya saya tunggu RPP yang akan Ibu kirim ke saya begitu. Mungkin 3 hari. 3 hari begitu. Oke, berarti nanti tinggal Ibu kirim Japri ke saya. Nanti kalau sudah deal begitu tinggal prosesnya saja, berarti praktiknya begitu ya. Baik. Nah, kemudian tetap ya waktunya 2 jam pelajaran ya seperti biasa. Jadi nanti Ibu menggunakan tekniknya apa, modelnya saya rasa Ibu sudah paham itu semua karena sudah dipelajari di materi secara daringnya ya. Berarti kami kan 1 jam pelajaran, kami pinjam jam orang ya. Boleh. Ya memang nanti kalau 1 jam saya rasa itu tidak tercover ya gitu. Karena nanti mungkin Ibu menggunakan mungkin pakai kelompok, memerlukan diskusi ya, gitu, waktu diskusi ya, nggak bisa sebentar gitu ya. Kalau 1 jam pelajaran menurut aturan kita mengajar 45 menit atau 30 menit, saya nggak tahu gitu kan. Saya rasa itu nggak cukup gitu ya. Karena kita ada kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup gitu ya. Sampai jumpa nanti kita di lokakarya ketiga gitu ya. Kita tunggu saja waktunya kapan gitu ya. Karena semuanya segala sesuatu yang serba mendadak gitu ya. Jadi kita selalu standby gitu kapan dibilang. Ya kita tinggal actionnya saja gitu ya. Jangan lupa Ibu nanti mengunggah ya
apa yang memang silakan dilihat di LMS tentang PI 3 ini, apa saja yang diminta, apa saja yang harus Ibu lakukan gitu ya. Jangan lupa Ibu unggah nanti ya. Baik Ibu Marni, terima kasih gitu. Kalau Ibu mengalami kesulitan, kendala, silakan komunikasikan dengan saya ataupun dengan fasilitator begitu ya. Sepertinya kita kalau Lokakarya habis siap PI langsung Loka gitu ya. Mungkin Sabtu ini Loka kalau nggak ada perubahan gitu ya, karena kita mengejar deadline ya sampai bulan 12 gitu, harus panen raya itu sekitar tanggal 23 ya terakhir. Kota Pesan itu merupakan salah satu karya panen raya. Oke, alhamdulillah, karena nanti memang harus ditampilkan gitu ya, yang mana-mana saja yang menarik begitu, karena nanti kita mengundang staf kepala sekolah ya, kita mengundang orang-orang yang terkait ya dengan CGP itu sendiri begitu, supaya aku bisa membentuk data kalkulator uji khusus ini buat Terima kasih Bu Maria ya.